Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ayyuhat tulab wa ya ayyuhal mustami'unal kiram. Marilah kita mengawali kajian kitab Abadi Fiqiyah dengan membaca Fatihah. Kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'i ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan ila muallifi hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita akan membaca kitab Abadi Fiqiyah juz 3 halaman 14. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Makruhatul istinjai, utawi iki iku pira-pira makruhe cewek. Utawi iki iku pira-pira makruhe istinja, makruhe cewek. Al baulu, suwiji nguyuh, fil ma'i ing dalem banyu, al kasiri kang akeh. Hamlu ma loro anggawa barang. Hamlu ma anggawa barang. Fihi kang iku tetep ing dalem ma zikrullahi utawi sebutan asma Allah. Utawi sebutan asma Allah. Istiqbalul kiblati nomor 3 madhep kiblat. Awis tidbaruha utawa ngungkurake kiblat, utawa ngungkurake kiblat. Muqabalatu mahabbir ruhi nomor 4 madhep panggonan peniyupe angin. Muqabalatu mahabbir rihi 4 madhep panggonan peniyupe angin. Atakallumu 5 guneman li ghairi talabima krana sakliyane nuprih barang. Krana liyane nuprih barang. Yuzilu kang ngilangake sapa wong. Yuzilu kang ngilangake sapa wong bihi kelawan ma anajasata ing najis. Albasku 6 ngidu. Watama khutu lan sisi di ghairi hajatin kelawan tanpa ana hajat. Raf'ul basari nomor 7 andhangaake peninggal. Andhangaake peninggal ila samai marang langit. Qada'ul hajati 8 nekani hajat tahta syajaratin ing dalem ngisore wit-witan. Ing dalem ngisore wit-witan musmiratin kang woh. Auzillin utawa aup-aup. Auzillin utawa aup-aup. Tajtami'u kang kumpul fihi ing dalem zillin ing dalem aup-aup annasu sapa menungso. Kita jelaskan hal-hal yang dimakruhkan ketika istinja. Ada 8 hal. Ada 8 hal kita dimakruhkan untuk
istinja. Nomor 1, kencing di air yang banyak. Kencing di air yang banyak. Redaksi di kitab lain menggunakan redaksi kencing di air yang diam atau air yang tidak mengalir. Yang dimaksud air banyak di sini adalah air yang lebih dari 2 kolah. Jadi misalkan ada jeding yang besar lebih dari 2 kolah, lalu kita kencing di jeding itu, maka ini hukumnya makruh. Walaupun air 1 jeding yang sangat banyak ini tadi dikencingi, airnya tetap suci dan mensucikan. Karena lebih dari 2 kolah dan ketika kemasukan air kencing tidak berubah salah satu sifatnya, baik rasanya, baunya maupun warnanya. Nah, seperti ini makruh. Jadi yang pertama adalah kencing di air yang banyak, atau dalam redaksi lain kencing di air yang tidak mengalir, air yang tidak mengalir. Yang kedua, membawa sesuatu yang sesuatu itu ada namanya Allah. Membawa sesuatu yang dalam sesuatu, pada sesuatu itu ada asmanya Allah. Contoh memakai cincin yang ada tulisannya Allah, memakai kalung yang ada tulisannya asma Allah. Ini juga dimakruhkan. Yang ketiga, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini berlaku bagi yang istinja di daerah yang lapang, bukan tempat yang tertutup. Manakala di tempat yang tertutup tidak apa-apa. Misalkan kita kencing atau buang air besar di tempat khusus, di kamar mandi atau bagaimana, boleh saja menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Yang tidak boleh di sini adalah di tanah lapang. Tapi meskipun di tempat yang tertutup, misalkan memungkinkan, jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Kalau tidak memungkinkan, tidak apa-apa. Yang keempat yaitu istinja, ya, pada tempat meniupnya angin, karena kotoran kita akan terbawa oleh angin tersebut. Yang kelima, berbicara yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang dengan berbicara itu dia bisa menghilangkan najis. Sehingga kalau kita istinja, ya, kita jewok, berbicara, tetapi kita minta tolong kepada orang lain untuk mungkin mengambilkan gayung atau untuk menyalakan keran, nah itu boleh, karena berbicaranya kita itu hubungannya dengan menghilangkan najis. Kalau tidak ada hubungannya dengan menghilangkan najis, maka makruh. Yang keenam yaitu ngidu atau ya menghilangkan kotoran yang ada di hidung tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan. Yang ketujuh, mengangkat pandangan ke langit atau menghadap ke atas. Yang kedelapan, qada'ul hajat, istinja di bawah pohon yang berbuah, ya, di bawah pohon yang sedang berbuah atau tempat berteduh yang di tempat berteduh itu menjadi tempat kumpulnya orang. Jadi intinya yang ketujuh ini upayakan
ketika istinja itu di tempat yang jauh dari keramaian, tempat yang sepi, ya, sehingga baunya, suaranya tidak terdengar orang lain. Ini 8 hal yang dimakruhkan ketika istinja. As'ilatun, ini ada beberapa pertanyaan. Mal istinja, apa istinja itu? Ma kaifiyatuha, bagaimana caranya? Ma syurutul istinja bil hajar, apa syarat istinja menggunakan batu? Ma sunanul istinja, apa kesunatan istinja? Ma makruhatuhu, apa kemakruhan istinja. Baik, untuk pertemuan kali ini cukup ini saja. Dibaca kitabnya, dipahami, dihafalkan materi yang kita kaji. Semoga menjadi tambahan ilmu yang barokah. Kita tutup dengan berdoa, Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.